Ya kalau waktunya nggak ada, singkat aja dah. Ustadz, waktu saya sholat subuh di luar Taman Aster di kota lain, setelah sholat subuh masjid musola lampunya dimatikan. Ngapain? Ya, seperti jamaah di tempat itu tidak tahu bagaimana istimewanya berdiam diri di masjid. Norak amat. Jangan begitu. Masjid musola itu kan rumah Allah. Orang pengen lebih dekat sama Tuhannya kok dilarang. Sadis amat. Ganti DKM-nya begitu mah. Demo. Ya. Ini nggak bagus ini, DKM nggak bagus ini. Kasih kesempatan lah, kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya bagaimana hukumnya ketika seseorang yang tidak mengerti arti dari bacaan sholat, apakah sah tapi kurang nikmat? Sah secara hukum sah, tapi kurang nikmat. Bagaimana kita mau menikmati sholat kalau nggak tahu bacaannya? Makanya belajar. Nggak mesti diterjemahkan satu-satu, nggak mesti, tapi kita paham makna apa yang kita ucapkan. Kenapa? Sholat itu penggabungan 3 zikir. Sholat yang khusyuk itu kalau kita mensinkronkan 3 zikir: zikrul lisan, zikrul qalbi, wa zikrul af'al. Zikir mulut, zikir hati, zikir perbuatan. Contoh takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, angkat tangan. Allahu Akbar kata lisanmu, Allahu Akbar hati mengiyakan apa perkataan lisan. Memang Allah maha besar. Kalau Allah besar, maka aku tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka kita angkat tangan. Ini afalnya, perbuatannya. Jadi kalau kita mengucapkan, sudah mengikrarkan Allah itu maha besar, hati kita mengamini, ya pasrah. Maka angkat tangan itu simbol kepasrahan kepada yang maha. 3 zikir. Ini kalau mau dikelarin sampai 2 ini. Takbir, ruku, sujud, semuanya. Jangan ya. Udah, takbir dulu. Allahu Akbar itu lisan mengatakan Allahu Akbar, hati mengaminkan, mengiyakan memang Allah maha. Lalu tangan kita spontanitas Allahu Akbar. Kita pasrah di hadapan yang maha besar. Jadi angkat tangan itu simbol kepasrahan kepada Allah yang maha besar. Jadi sinkron. Sah sholatnya, tapi kurang khusyuk atau kurang nikmat karena kita tidak paham apa yang kita ucapkan. Maka pahamin arti daripada bacaan yang kita baca dalam sholat. Ya, apakah cukup? Ya, cukup memahami maknanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan amin imam dan makmum yang bersama-sama akan diaminkan malaikat. Apakah benar? Betul. Apabila imam mengatakan amin, fa amanal malaikah, malaikat pun mengaminkan itu aminnya si makmum. Sahih Bukhari hadisnya. Betul. Maka kalau kita mengaminkan imam, jangan ngampleh. Imamnya cakep benar, suaranya bagus, baca hafalannya banyak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang bagus itu intonasi makmumnya sama dengan intonasinya imam. Waladdallin. Ayo. Amin. Enak enggak? Jangan imamnya kayak di Masjid Istiqlal, kayak di Madinah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ampleh. Semangat. Kalau imam semangat, makmum semangat, begitu imbang, jadi akan enak didengarnya, Pak. Jadi itu tambahan. Besok begitu. Jadi kalau imam pakai lagam apa, ikutin lagamnya. Jangan ngampleh. Mohon penjelasan apa yang dimaksud dengan sampai kita mencuri ruku dan mencuri sujud duluan
mendahului imam. Orang yang mendahului imam sujud, ruku atau gerakan yang lain, nanti di hari kiamat palanya diganti sama Allah sama kepala keledai, simbol binatang oon. Jadi sholatnya kayak binatang. Maka tidak boleh mendahului imam. Ini namanya mencuri sujud atau mencuri ruku. Ruku duluan, sujud duluan. Ustaz, apakah benar dalam hitungan tahun Hijriah itu hari esok dimulai pada waktu maghrib? Ya, pergantian hari dalam kalender Qamariyah itu maghrib setelah masuknya terbenamnya matahari. Kalau Syamsiah atau Masehi tengah malam 00.00 0001. Kalau Qamariyah atau Hijriyah maghrib pergantian hari. Bagaimana dengan membaca surat dalam Al-Quran, misal Al-Kahfi pada hari Jumat, bisa dimulai pada malam Jumat sehabis sholat? Boleh saja. Baca surah dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ya, Ustaz, benarkah zikir setelah sholat tidak harus berjamaah mengikuti imam, tapi masih ada jamaah yang langsung pulang? Nah, ini nih nggak ngikutin sunnah. Zaman Nabi itu jangankan pulang, kalau imam belum bangkit untuk sholat ba'diyah, sahabat nggak ada yang bangkit, bentuk takzim sama imam. Kalau imam belum kelar zikir, makmum nggak ada yang pulang kecuali Salabah. Ceritanya begitu. Salabah jadi kaya karena begitu, ketahuan. Kok buru-buru, kata Nabi? Karena kainku ya Rasul dipakai istriku sholat maghrib. Kalau saya berlama-lama zikir bersamamu, biniku nggak kebagian maghrib, saking miskinnya. Itu cerita Salabah tuh, nggak perlu saya teruskan, waktunya habis tar. Jadi bagaimana dengan zikir jamaah? Ada dalilnya. Dalil mengangkat suara dalam berzikir. Hadisnya dari Ibnu Abbas. Anna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma akhbarhu anna raf'a sauti bizikri, mengangkat suara dalam berzikir, hina ketika selesai yansrifun nasu minal maktubah, kelar salat wajib, kana ala ahdin nabi, telah terjadi di zaman Nabi, kata Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Abbas berkomentar, kuntu a'lamu, adalah aku mengetahui, izan sarafu, bahwa mereka telah selesai, bizalika izal tabi'atu, karena demikian aku mengetahui kalau Nabi telah selesai sholat jamaahnya. Jadi sholat zikir berjamaah itu boleh, sunnah. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Ngangkat suara dalam berzikir itu sunnah, bukan perbuatan bid'ah. Zikir jahar setelah sholat itu sunnah, bukan perkara bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Semoga dengan pengajian seperti ini